Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Panji Triwayudi dari Institut Asia Teknologi dan Bisnis Malang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara rapid miner bekerja, terutama untuk memperbandingkan algoritma yang terbaik itu yang mana dengan proses yang sudah saya kelola dan sudah saya buat di sini. Yang pertama-tama mungkin akan saya tunjukkan terlebih dahulu eh, hasil dari perbandingan dari setiap algoritma yang sudah saya coba. Untuk yang pertama, saya mencoba dengan algoritma KNN ya, di mana dia akan memanfaatkan nearest neighbor-nya dari algoritma di sini, yang dimana dengan acuan parameter K sama dengan 1, K sama dengan 3, K sama dengan 5, K sama dengan 7, sampai dengan K sama dengan 19. Di sini saya akan dengan performance, dengan parameter performance, lalu dengan melihat AOC-nya atau area under curve, yang dimana itu akan bisa buat untuk melihat bahwa data ini itu sudah bisa melihat yang namanya adalah klasifikasi. Jadi dia itu benar-benar bisa membedakan atau enggak. Itu yang namanya AOC. Lalu yang kedua adalah algoritma neural network dengan training cycle-nya adalah 100, 200, 300, 400, 500. Lalu ada algoritma lain yang saya coba dan membandingkannya, yaitu naive Bayes decision tree atau C4.5, terus KNN neural network, dan SVM support vector machine. Oke. Mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma yang saya pakai untuk proses penemuan dari model, untuk menentukan model dari KNN ini. Oke, yang pertama, baiklah saya ganti terlebih dahulu ke sini. Oke. Yang pertama adalah KNN ya. Saya akan buka KNN. Yang terbaik adalah KNN 7 kalau di saya ya. Semuanya dengan cara yang sama ya sebenarnya. Ini cara yang sama dengan cara yang sama. Ini juga dengan cara yang sama. Jadi semua yang ada di sini ini dengan cara yang sama, yaitu melalui proses yang dimana kita retrieve data, lalu kita select attribute, di exclude karena ini datanya ada yang angka, LS, NIM, prediksi 2, lalu kita buang angka, LS, NIM, prediksi 2, dimana angkatan ini adalah kita buang, terus LS ini juga kita buang, lama studi, karena jika lama studi digunakan untuk prediksi menentukan variabel di sini, ini akan berbobot sangat tinggi. Sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa di sini saya akan membuat sebuah prediksi untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut itu mampu untuk lulus tepat waktu atau tidak, seperti itu. Oke, baik, maaf sebelumnya terpotong. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan proses dari algoritma yang akan kita gunakan, di mana pada proses ini saya menggunakan retrieve yang tentunya adalah untuk menampilkan data dari Excel yang sudah disediakan, yaitu data test, yang dimana isinya adalah ini isinya adalah ada jenis kelamin, nomor, terus prediksi, terus nilai dari semester 1, nilai dari semester 2, lalu nilai dari semester 3,
dan nilai dari semester 4. Lalu dengan semester 5 dan semester 6, lalu semester 7, lalu dengan status kerja dan status nikah, lalu dengan umur, ada angkatan juga, ada lemah studi, NIM dan prediksi 2. Di mana kita akan membuang di sini ya exclude attributes. Saya pilih subset untuk bisa memilih banyak subset. Lalu atribut maksudnya di mana saya akan membuang angkatan, lama studi, NIM dan prediksi 2. Itu. Lalu di set role ini kita akan menggunakan kolom prediksi, di mana kolom prediksi ini akan digunakan untuk sebagai label. Lalu kita gunakan normalisasi, yang di mana normalisasi ini berfungsi untuk agar data itu dapat terjangkau antara kolom satu dengan kolom yang lain. Seperti contoh, jika kita gunakan dengan angka umur, lalu kita kombinasikan dengan angka semester 1, semester 2, semester 3, IP, itu pastinya akan ada jarak yang sangat jauh sekali. Nah, disinilah fungsi dari normalisasi, agar data-data tersebut itu memiliki skala yang bisa skala yang sama lah istilahnya, agar ketika melakukan ketika melakukan sebuah prediksi atau data training, dia akan lebih tidak bias atau akan lebih valid lagi untuk digunakan, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan optimize parameter grid, yang dimana ini adalah berfungsi untuk menemukan parameter yang berfungsi dengan baik lah istilahnya. Parameter yang akan digunakan ini akan dicari berdasarkan limitasi dari saya sendiri. Di sini saya sendiri akan melimitasi, di mana dia akan mencari parameter yang terbaik dari weight information by information gain normalized weight. Itu akan lebih baik atau enggak bahwa untuk menormalisasi sebuah bobot. Lalu yang kedua adalah cross validation number of fold, di mana di sini saya mengeset untuk minimalnya adalah 2 dan maksnya adalah 10. Dengan 10 step maka dia akan mencoba 2 sampai dengan 10 fold. Lalu dia akan memilih yang terbaik yang mana. Lalu kombinasi yang kedua ada KNN weighted fold. Apakah ini akan menggunakan untuk berbobot yang KNN-nya true atau false. Lalu sampling type untuk cross validation-nya, dia akan menggunakan linear sampling, shuffle sampling, stratified sampling, automatic. Dia akan memilih mana yang terbaik. Lalu split data sampling type, di mana dia akan memilih linear sampling, shuffle sampling, stratified sampling, automatic juga. Seperti itu. Dia akan menemukan parameter yang terbaik untuk digunakan ya pada sini. Lalu pada optimize parameter ini kita menggunakan yang namanya split data, yang dimana dia akan membagi dengan rasio yang sudah saya tentukan adalah 0,8 80 banding 20 ya. Jadi dia akan melakukan split data, di mana data yang akan digunakan adalah 80% dari data, lalu 20% yang akan digunakan untuk training. Seperti itu. Di sini saya menggunakan back information gain. Di sini cuma agar saya bisa melihat bobot yang sudah digunakan itu berapa. Seperti itu. Lalu dengan select by weight, ini adalah untuk menentukan weight bobot yang akan digunakan, apa yang akan ditampilkan maksudnya, seperti itu. Lalu ditampilkan dan digunakan untuk di proses kedepannya. Ini untuk multiply, ini abaikan saja. Ini karena saya sudah mencoba-coba untuk mengombinasikan hal satu dengan hal yang lain. Tapi saya rasa cukup ini saja, cukup untuk agar melihat apakah model yang kita pakai ini benar atau tidak.
Lalu di sini ada cross validation, di mana di sini ini volt tidak valid ya, atau tidak digunakan karena di sini di parameter grid tadi sudah saya tentukan sendiri parameter yang terbaik itu parameter yang mana. Nanti kita coba run seperti itu. Lalu dalam sini ada KNN yang dimana di sini pastinya fix 1 agar kita bisa mengukur berapakah yang teroptimal dengan baik. Lalu di sini dia data training terah ini adalah training. Jadi data training tadi yang sudah di split data yaitu 80% dari data original. Lalu jika kita default lagi maka dia akan dibagi lagi sebagai data voltnya itu akan dibagi lagi. Jadi akan dibagi lagi menjadi data training dan data testing lagi seperti itu. Jadi di sini dibagi lagi. Fungsinya apa? Ini sama dengan split data, tapi di sini juga lebih kompleks lagi. Kita bisa menambahkan berbagai hal dan macam hal untuk training dan testing di sini. Nah, fungsinya apa? Setelah di split kita melakukan cross validation, di sini berfungsi agar ketika model itu akan digunakan, model itu tidak akan bias atau overfitting. Jadi akurasi yang dihasilkan dari model tersebut itu dapat bisa stabil atau bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya ya, seperti itu. Lalu di sini model dari KNN ini setelah di training itu akan diaplikan, lalu di data testing ini model itu akan digunakan apply model, lalu data-data testing yang tadi dari split data terus cross validation itu akan digunakan untuk sebagai apply model di sini. Lalu di sini akan menggunakan untuk labelnya ini sebagai performance, di mana di sini akan melihat performance-nya itu sampai mana. Jadi di sini ada example set yang akan digunakan untuk sebagai tes juga, terus ada performance seperti itu. Nah, lalu di sini baru kita modelnya ini akan dikeluarkan untuk dilihat hasilnya, modelnya itu seperti apa, example setnya itu seperti apa, tesnya juga seperti apa, performance-nya juga seperti apa. Di sini adalah result, bagian result atau hasil. Nah, barulah di sini kita akan gunakan yang namanya optimize parameter, yang dimana dia akan menentukan parameter yang terbaik, seperti itu. Oke, bentar saya. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi saya minum. Oke, setelah itu kita akan masuk bagian algoritma yang lainnya aja ya, karena KNN ini saya menemukan hasil yang paling optimal adalah 74,53% dengan area undercurve adalah 0,794. Oke, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan juga untuk neural net, di mana di sini saya menggunakan sebenarnya cara yang sama di sini, yaitu dengan select attribute normalis. Di sini tidak saya gunakan set role ya, karena di sini sudah tercantum sebenarnya di data ini, karena datanya di sini berbeda. Data raw, benar-benar raw. Lalu di sini ada data raw NNSVM ya, yang dimana dia akan select attribute dinormalisasi, lalu dioptimize parameter. Di sini saya yang gunakan parameter adalah learning rate, momentum, normalis, dan number of volt. Learning rate saya hanya pilih sampai dengan 1 ya, learning rate-nya dengan minimal adalah 0,010, lalu sampai dengan 1 step dengan berarti dia akan loncat 10-10, lalu momentum ini akan loncat sebanyak 0,100, lalu dia akan normalis ini akan digunakan atau tidak, lalu cross validation tab
volt, di mana minimal 2 max 10 dengan step 10 dia akan memilih yang terbaik dari kombinasi di sini. Lalu yang dalamnya juga sama, ini kita tidak bisa menggunakan untuk melihat bobotnya karena neural net itu sudah diproses berdasarkan bobot yang sudah dilakukan, yaitu forward dan backward seperti itu. Ini sama spread data, jadi 0,8 sama 0,2 nanti digunakan sebagai data training dan testing di sini, neural net dan apply model, lalu performance seperti itu. Semuanya sama di sini ya, semuanya sama di sini. Lalu saya akan jelaskan juga naive Bayes. Di sini juga sama, saya perlakukan sama semua di sini dengan proses yang sama. Select attribute, Charlotte, normalis, optimize parameter, weight bioinformation, multiply, cross validation. Nah, ini sama semua. Lalu bagian yang kedua adalah decision tree. Di decision tree ini tentunya agak spesial juga sebenarnya. Nah, di mana dia bisa menentukan berdasarkan target ini tanpa dinormalisasi ya, dan hasilnya juga cukup memuaskan juga sebenarnya seperti itu. Lalu di sini sama juga perlakuannya. Nah, ini adalah hasil decision tree saya, dimana dia akan melihat dari nilai semester 7. Ketika nilai dari semester 7 ini kurang dari atau sama dengan 3,335, dia akan melihat yang nilainya dari semester 5. Ini saya sebutkan salah satu contoh aja ya. Lalu ketika nilai dari semester 5 nya ini adalah kurang dari sama dengan 3,225, dia akan lanjut ke semester 6. Lalu lanjut dari semester 6 ini akan dilihat nilainya ini, kalau dia kurang dari sama dengan 3,490, dia akan baru melihat dari semester 3, nilai dari semester 3. Nah, ketika dia nilai semester 3-nya dia 3,720, maka dia akan dinyatakan tepat waktu menurut data yang sudah di training ini dan dites dari sini. Lalu ketika nilainya dia adalah kurang dari sama dengan 3,720, dia memiliki beberapa data yang dimana dia dominan memiliki data tepat waktu sebanyak 292 dan 102 tepat waktu. Jadi di sini dapat data yang kurang 100% lah istilahnya. Nah, di sini cuma 2 datanya, tapi semuanya tepat waktu. Di sini juga sama, cara bacanya begitu ya. Jadi melihat dari sini semester 7 misal dari kanan, berarti dia kalau nilainya lebih dari 3,335, dia akan melihat dari nilai dari semester 2. Lalu ketika semester 2 ini nilainya lebih dari 2,645, dia akan melihat dari semester 1. Ketika dia nilai semester 1-nya kurang dari sama dengan 2,180, dia dinyatakan tidak tepat waktu. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang tepat waktu bagaimana? Dia nilai semester 2-nya adalah lebih dari kurang dari sama dengan 2645, lalu dia akan melihat dari semester 1. Ketika dia nilainya adalah 2,705, dia akan tepat waktu. Oke. Seperti itu ya. Ini menurut data training ya dan testing ya di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Saya kembali ke Word, bisa dilihat di sini hasil dari saya, yang dimana dia akurasinya adalah 71,03%, dimana dia dengan area under curve sedikit lebih mengecewakan ya kalau menurut saya, karena area under curve 0,659, artinya model ini kemungkinan besar tidak dapat membedakan klasifikasi yang benar seperti itu. Di sini tinggi, tapi akurasinya juga lebih rendah SVM.
Dan SVM dan neural network ini adalah algoritma yang biasanya digunakan untuk data yang sangat besar. Oke, ini selesai. Lalu dalam analisis ini juga saya melihat demografi ya untuk perilaku ini bukan kehadiran ya, kelulusan tepat waktu pada sebuah dataset untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai distribusi dan korelasi antara variabel-variabel tersebut. Jadi saya memanfaatkan visualisasi data grafik berikut. Jadi kita bisa baca dari demografi ini bahwa yang laki-laki dari data tersebut itu terdeteksi dengan tidak tepat waktu itu ada berapa banyak, lalu laki-lakinya ini ada berapa banyak, lalu untuk yang perempuan ini datanya cukup sedikit ya, istilahnya cukup sedikit. Nah ini dengan perempuan yang lulus tidak tepat waktu itu lebih sedikit daripada perempuan yang lulus tepat waktu, seperti itu. Jadi lebih tinggi perempuan ya. Menyedihkan. Lalu ini juga ada berdasarkan status kerja, cara bacanya juga sama, dan ini juga sama. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ini adalah neural network yang dimana di sini saya menggunakan nodes 8 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Saya akan coba kembali lagi ke RapidMiner-nya atau AI Studio-nya. Yang dimana di AI Studio ini kita bisa melihat ya, kita bisa mengatur juga hidden layer yang akan kita gunakan. Sebenarnya ini juga bisa diatur lewat parameter grid, optimize parameter grid, tapi pastinya akan memakan waktu lama nantinya. Dan ini saya memilih 8 hidden layer, node ya istilahnya ya, node. Oke, kembali lagi ke sini, ke Winword. Nah, dimana dari data-data di atas saya menemukan bahwa optimasi KNN7 dengan akurasi tertinggi itu dengan yang lain. Jadi kalau kita coba run di sini AI Studio, ketika kita akan coba run di AI Studio ini, dia akan mengeran seperti ini. Nah ini akan melakukan banyak sekali percobaan. Ini adalah persentase ya, yaitu dengan 576 kombinasi seperti itu. Nah ini kalau bisa dilihat ya, ini adalah kombinasi yang dilakukan oleh parameter grid, dimana di sini dengan akurasi yang tinggi itu diduduki oleh wake-nya Weak by information normalist wake-nya itu true, cross validation-nya adalah 5, dengan KNN wake vote-nya false, dengan cross validation sampling type-nya shuffle, split datanya automatic, dan akurasinya adalah 0,745, cukup tinggi. Saya close saja yang ini. Nah ini ya 74,53% ya, dia mampu dengan akurasi segini. Ini adalah average dari sini ya. Lalu dengan area undercurve yang cukup memuaskan juga, yaitu 0,794 ya, ketika garis merah ini ada di atas biru-biru atau biru ada di bawahnya, ini menandakan dia bisa membedakan klasifikasi yang secara benar lah istilahnya. Di sini dia bisa memprediksi ya positif kelasnya adalah tepat waktu, seperti itu. Oke, selesai. Kembali lagi ke Word. Oke, selesai. Nah, di sini saya membuat sebuah percobaan dengan data yang berbeda, tapi dengan data training yang juga berbeda, tapi dengan data testing yang sudah disediakan. Oke,
Yang pertama adalah data 2007 dengan 2010, yaitu sebanyak 790 data, dan data testing adalah 55 data. Oke, di sini sudah saya siapkan juga. Bentar, mana KKN for UAS, ini dia. Nah, ini dia. Kita mulai dari 2007 sampai dengan 2010 dulu ya. 2007, 2010, lalu dengan 2011. Ini jangan diapain. Ini jangan juga. Ini matikan saja. Nah, ini masukkan ke sini aja. Jadi 2007 sama 2010 sampai dengan 2010, lalu dengan 2011 sebagai data testingnya. Mungkin kita bisa tambahkan itu ya kali, multiply kali ya. Ya, multiply aja lah. Seperti ini. Nah, biar bisa melihat data testingnya. Ini juga. Biar kita bisa melihat data testingnya itu berapa. Oke, agak bulat ya. Gak apa-apa lah. Oke, di sini ini abaikan terlebih dahulu karena masih belum saya bahas tentunya. Lalu di sini ada select atribut normalisasi. Di sini kedua data ini kita normalisasi agar skalanya dia bisa bersama lah istilahnya. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama dengan yang paling optimal tadi, yaitu 74,53%, yang dimana dengan optimize parameter grid dengan hal yang sama ya. Dengan hal yang sama. Lalu di sini baru kita apply modelnya dari yang sudah di tuning atau optimize parameternya, sudah di cross split data, cross validation, terus juga dicari parameter terbaiknya seperti itu. Lalu kita apply modelnya seperti ini. Baru kita gunakan yang on label data ini sebagai data testing. Lalu apply model ini kita akan gunakan final performance untuk melihat. Lalu kita akan ingin melihat bobot yang mempengaruhi itu yang mana aja di sini. Weight by information gain ya. Lalu select by weight top K. Ini saya ingin memunculkan 12 semua 12-nya biar kelihatan semua. Ini sebenarnya nggak perlu ya, tapi nggak apa-apa lah, sudah di select juga. Sebenarnya kita bisa langsung weight ini kita taruh ke sini, tapi nggak masalah. Oke, kita coba run. Ya, ini akan melakukan tuning parameter. Oke, dataset 07010 ya, ada 790 data. Lalu dengan dataset 11 trainingnya adalah 50, data testingnya adalah 55. Seperti itu. Lalu pada bagian optimasi parameter grid, lalu kita lihat performance-nya, akurasinya cukup agak mengecewakan sebenarnya. Dimana di sini kalau sudah saya encoding lah istilahnya ya, untuk nilai dari tepat waktu dan tidak tepat waktunya. Di sini 2 adalah tepat waktu dan 1 adalah tidak tepat waktu, seperti itu. Dimana dia memprediksi. Seperti itu. Dia dengan akurasi 30,91%. Seperti ini. Untuk klasifikasi ya, performance classification. Lalu untuk yang kedua adalah menggunakan data 2007 dan 2011. 2007 dan 2011, yang dimana di sini tidak disediakan ya untuk data 2007 sampai dengan 2011. Jadi kita yang namanya adalah
mengappendnya sendiri. Bentar. Ini kita multiply di sini aja. Ini yang dimana dia di append, lalu baru di multiply untuk dilihat datanya. Lalu di sini kita data testingnya adalah 2011 juga ya. Oh, berarti dimultiply dulu. Ya, dimultiply dulu. Di append, baru dilihat datanya. Oke. Ya, benar sekali seperti ini. Ini jadi 2007 sama 2011 ini kita append ya. Yang pertama 2011 ini kita multiply dulu untuk dibagi biar bisa dilihat datanya. Lalu kita append yang habis di multiply kita, lalu kita append dengan 2007 sampai 2010, maka terjadilah data training kita ini bisa menjadi 2007 sampai dengan 2011, lalu kita multiply juga. Lalu di sini yang satu ini akan kita gunakan untuk menemukan modelnya, lalu yang satunya untuk melihat datanya. Untuk secara keseluruhan sama ya di sini. Keseluruhan sama. Dimana di sini kalau bisa dilihat ya 2007 append ya, ini dia sebanyak 845 data dengan data testing adalah example set ini kali ya 55 seperti ini, dengan performance vektor yaitu sebanyak 40% seperti itu. Jadi dia mampu memprediksi ya, karena datanya isinya adalah dua semua ya. Kalau saya lihat datanya itu isinya adalah dua semua ya. Ini dia datanya isinya adalah dua semua. Nah, cara bacanya adalah kapan model ini memprediksi 2 itu ada sebanyak 22 dan memprediksi 1 ada sebanyak 33, which is selalu kita rasiokan menjadi akurasi 40%. Oke, selesai. Lalu yang ketiga baru kita memiliki banyak data testing dan banyak data training. Di sini kita menggunakan yang namanya data testing banyak ya. Di sini mungkin alasan kenapa dari tadi belum saya tampilkan ini ya. Oke. Mungkin saya split data aja, atau mungkin langsung desktop aja kali. Desktop aja langsung. Oke, maaf tadi belum sempat di screen share untuk bagian ini. Nah, mungkin akan saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ada data 2007 sampai dengan 2010. Yang sudah disediakan adalah data 2007 sampai dengan 2010, 2007 sampai dengan 2009. Terus dataset 2011, dataset 2010 sampai dengan 2011. Dimana untuk membuat dataset 2007 sampai 2011 ini kita menggunakan yang namanya append atau menggabungkan antar data ini. Ini menggunakan data Excel ya saya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan append sebelum agar kita bisa melihat datanya itu terappend dengan baik atau tergabung dengan baik, kita membutuhkan yang namanya adalah multiply. Jadi di sini saya menggunakan multiply, yang dimana satu untuk append untuk digabungkan dengan data 2007 2010, lalu yang kedua untuk diproses sebagai data testing untuk apply model yang sudah dituning atau dioptimize. Di sini menggunakan K7 ya, K7. Lalu
parameternya juga kita yang sama dengan yang sudah dioptimasi tadi. Lalu yang satunya lagi adalah untuk melihat data dari dataset 2011 seperti itu. Nah, ini ketika kita run, jadi ini akan menjadi 2007, data trainingnya adalah 2007 sampai dengan 2011, dengan data testing adalah 2011 seperti itu. Lalu kita akan gunakan yang namanya adalah data training 2007 sampai dengan 2009. Ini kita enable, ini kita enable 2007 sampai dengan 2009, ini kita potong. Nah, jadi kita hanya menggunakan data set 2007 sampai dengan 2009. Lalu dengan data training adalah 2010 sampai dengan 2011. Ini dengan cara yang sama ya. Kalau kita run, nah ini adalah data 2010 dan 2011 data testingnya ya, 180 data untuk 2007 sampai dengan 2011. Ini full set yang sudah bukan di append ya ini ya, tapi cuma satu tadi yang dihubungkan ke appendnya, jadi dia hanya memiliki ini sudah di append ya, 2007 sampai dengan 2011. 565 kan harusnya. Bentar. (2007) sampai dengan 2009. Bentar saya cek datanya. Apakah dia benar totalnya ada segitu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 2007 sampai 2009. Oh, ini salah, ini harusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru benar. Nah, ini baru benar. Oke, sedikit koreksi, berarti ini ada sebanyak 50%. Dia mampu memprediksi sebanyak 50% ya. Sebanyak 50% ya. Positif kelas 2 dengan area undercurve adalah 0,711. Lumayan baik 711 ya. Oke, kembali lagi, lalu kita menggunakan data 2007 sampai dengan 2011, yang dimana 2007 ini kita gunakan sampai dengan 2011, yang dimana ini kita akan aktifkan kembali. Kita cek, oh ini 2010 sampai dengan 2011, ini berarti udah benar. Ini kita tinggal append di sini, lalu dimultiply, lalu kita lihat hasil yang terakhir ini adalah menunjukkan Oke, baiklah, kita lihat cek ini performanya dulu ya, 71,07%, lebih baik dari data sebelumnya ya, karena ini kita menggunakan data training yang lebih banyak, juga data testing yang lebih banyak. Akhirnya dia bisa memprediksi lebih banyak data seperti itu. Terus yang dimana dengan AUC atau area undercurve adalah 0,845. Bagus sekali ya. Di sini
dia juga bisa memprediksi ya mana yang positif kelasnya itu yang mana, yaitu angka 2, yang dimana di sini angka 2 adalah tepat waktu ya istilahnya. Mana datanya ini, 2 adalah tepat waktu, dia mampu memprediksi mana yang tepat waktu, yang mana yang tidak tepat waktu seperti ini. Yang dimana di sini sudah terindikasi kalau bahwa dia mampu untuk memprediksi positif kelasnya seperti itu. Lalu di sini juga ada akurasi yang digunakan. Lalu di sini ada atribut weight-nya, weight by information gain. Nah, ini adalah urutan dari yang berpengaruh sampai dengan yang tidak berpengaruh. Di sini dengan optimasi parameter yang berbeda yang sudah dioptimisasi, di mana yang berpengaruh dari data training ini adalah dari semester 6, nilai semester 6, lalu berurutan dengan semester 2, semester 4, semester 5, semester 3, semester 7, dan semester 1, lalu dilanjut dengan jenis kelamin juga ternyata berpengaruh ya 0,02, dan status kerja 0,027, lalu dia dilanjut dengan umur which is lebih lemah dari yang atas, yang berarti dia berpengaruhnya sedikit. Lalu ada status nikah yang dimana dia tidak berpengaruh sama sekali ya, dia nikah atau enggak, dia akan bobotnya adalah lebih kecil seperti itu. Itu adalah menurut data training yang sudah ditampilkan di sini. Lalu kembali lagi mungkin dengan lebih banyak data dia akan menjadi lebih optimal dan model itu menjadi lebih baik lagi untuk digunakan sebagai alat untuk prediksi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Tadi sempat kamera saya error, maaf. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam Panji Ayudi dengan nomor NIM 2220150. Salam.